Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh sobat kece dimanapun berada. Masih bersama Kace dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini Kace akan membawakan cerita baru yang gak kalah seru dengan judul Mutilasi. Sebuah karya karangan Kak Breaking 182. Sebelumnya Kace ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182 karena sudah berbesar hati mengizinkan Kace untuk membacakan cerita karangannya. Untuk sobat kece yang senang membaca, jangan lupa untuk dukung Kak Breaking 182 juga. Link cerita asli sudah Kace sertakan dalam kolom deskripsi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. "Johan, lari!" teriak Galuh sekali lagi. Johan hanya termangu sesaat. Setelah itu, pemuda ini memutar badan lalu melompat naik ke atas meja motornya. Sekali genjot, motor merah itu segera melesat cepat dari tempat itu, menyisakan kepulan asap putih yang berpendar-pendar tertiup angin. Suara mesin itu lama-lama mengecil, lalu tidak terdengar sama sekali. "Anak kurang ajar!" Hadik Parmin marah. Tangan kanannya melayang dan tamparannya mendarat di pipi Galuh yang sampai saat itu masih memeluk tubuhnya. Darah kelihatan mengucur di sela bibirnya sebelah kiri. Perlahan-lahan, gadis ini melepaskan pegangannya lalu melangkahkan pergi. Air mata berderai deras dari kedua bola matanya. Parmin sambil melangkah mondar-mandir di ruang tengah. Sebuah pipa dari gading berwarna kekuningan terselip di sudut bibirnya. Sesekali lelaki ini melayangkan pandangannya keluar melalui jendela yang terbuka. Sementara istrinya Sulastri duduk merenda di atas kursi. Sesekali perempuan ini batuk-batuk. Mukanya terlihat sangat pucat. "Bagaimana dengan kabar ditemukannya mayat seorang perempuan di hutan jati perbatasan Wonosari dan Wonogiri beberapa waktu lalu itu, Pak?" bertanya Sulastri sembari meletakkan hasil rendaan di atas meja. "Sebenarnya terlalu jauh kalau kita menghubungkan lenyapnya Galuh dengan mayat itu. Tapi bukankah saya sudah meminta Pak Ne mengirimkan Supri ke sana untuk menyelidik dan mencari tahu? Apakah Supri sudah kembali?" "Sudah. Jenazah itu disimpan di rumah sakit Wonosari karena sampai detik ini belum ketemu dengan keluarganya." "Kalau begitu, Supri pasti mengenali jenazah tersebut," ujar Sulastri. Parmin menggeleng. Wajah mayat itu tidak dapat dikenali lagi, hancur seperti bekas dicincang. Lalu, Parmin tidak meneruskan kata-katanya. "Lalu apa, Pak?" Parmin menggelengkan kepala. "Aku tak mau mengatakannya padamu, terlalu mengerikan." "Mengerikan? Apanya yang mengerikan? Kau harus mengatakannya padaku, Pak." "Menurut Supri, mayat itu telah dibantai secara keji, dipotong-potong menjadi 11 bagian." "Gusti Allah, siapa yang berbuat sekejam itu?" desis Sulastri. Dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba saja muncul keinginan itu dalam hatinya. "Pak, kita harus berangkat ke Wonosari. Kita harus melihat sendiri mayat terpotong-potong itu. Jangan-jangan..." Suara Sulastri tercekik putus. Tubuhnya terduduk ke tepi ranjang. Wajahnya menunjukkan rasa ngeri. Namun kemudian tampak ada air mata yang meleleh di kedua pipinya. "Kau berada dalam keadaan tidak sehat seperti ini mau ke Wonosari? Jangan mencari penyakit baru, Bu," ujar Parmin. "Aku masih kuat untuk ke Wonosari. Jangankan Wonosari, ke ujung dunia pun akan kudatangi demi mencari kejelasan mengenai diri anak kita, Pak." "Jikalau kau memang ingin mengetahui mayat siapa yang ditemukan di hutan jati itu, biar aku saja dan Kang Daim yang pergi ke sana." "Tidak, Pak. Aku harus ikut. Aku harus ikut." Parmi menghela napas dalam, akhirnya berkata, "Jika itu maumu, aku akan menyuruh Supri untuk bersiap-siap. Mungkin Kang Daim akan kuajak serta." Lalu Parmin keluar dari kamar. Jatmiko, Marwan,
Parman dan beberapa perawat bersama-sama berdiri ketika rombongan dari Wonogiri itu sampai di depan lobi rumah sakit. Rombongan itu terdiri dari Parmin, lalu istrinya Sulastri yang mengenakan baju ringkas dan celana panjang berwarna hitam, serta induk Semanggalu semasa kuliah di Jogja, yaitu Kang Daim. Setelah saling memberi salam dan saling menghormat, Jatmiko langsung berkata, "Beberapa hari lalu, anak buah saya melaporkan bahwa supir Pak Parmin telah datang kemari untuk melihat mayat yang ditemukan di hutan jati itu. Menurut supir itu, Pak Parmin telah kehilangan putri yang bernama Galuh. Apakah betul begitu, Pak?" Parmin menganggukkan kepalanya. Sebelum dia menjawab, istrinya mendahului berbicara. "Kami ingin melihat mayat itu." "Saya tidak berani menolak, tapi apakah ibu mempunyai keberanian melihatnya? Lain dari itu, apakah Pak Parmin memperbolehkan?" "Apakah jenazah itu ada di dalam rumah sakit ini?" tanya Parmin pula. "Saya akan mengantarkan ke ruangan penyimpanan jenazah," kata Jatmiko sembari tersenyum ramah. "Mari, sama-sama ikut saya ke dalam." Habis berkata begitu, Jatmiko masuk ke dalam, diikuti oleh Parmin dan Sulastri. Sebelumnya, diam-diam Jatmiko memperhatikan wajah satu persatu orang-orang yang ada di depan lobi rumah sakit itu. Wajah Parmin tampak kaku membesi. Di sebelahnya, istrinya kelihatan pucat. Urat-urat lehernya menyembul dan bibir bawahnya tampak digigit untuk dapat menahan tekanan batin. Menunggu dengan segala ketabahan. Kang Daim sementara itu berdiri di ujung kiri luar lobi rumah sakit sambil menghisap sebatang rokok. Tampaknya dia juga tenang, tapi mata Jatmiko yang tajam melihat bagaimana jari-jari yang terjepit rokok itu gemeteran. Sesampainya di kamar mayat, seorang penjaga tampak mengangguk hormat, seraya membuka pintu berwarna putih berteraris berwarna merah itu. Jatmiko melangkah masuk. Parmin dan Sulastri masih berdiri terpaku di ambang pintu. Jatmiko menghentikan langkahnya, lalu dia berpaling pada Parmin dan berkata, "Pak Parmin dan Ibu, silahkan masuk untuk menyaksikan sendiri." Parmin berpaling pada istrinya. Perempuan ini memandang tak berkedip ke arah beberapa peti tersusun rapi di dalam ruangan. Lalu dengan segala ketegaran, tapi dada berdebar keras, perempuan ini melangkah masuk. Suaminya mengikuti. Setelah memandangi wajah-wajah di depannya satu demi satu, Jatmiko kemudian membungkuk. Perlahan-lahan, penutup peti kayu itu dibuka. Begitu penutup peti terbuka dan isinya terpampang jelas, seruan-seruan tertahan keluar dari beberapa mulut. Parmin tersurut mundur hampir 2 langkah. Lain halnya dengan Sulastri. Perempuan ini tampak tegap tanpa berkesip. Namun sesaat kemudian, dia mengeluarkan peki kecil lalu melosoh jatuh, duduk di langkan nyaris pingsan. Suaminya buru-buru menolong, menyandarkannya ke dinding. "Kau tak apa-apa, Bu?" tanya Parmin. Sang istri berusaha menjawab, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya dia hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Masih sambil memegangi istrinya, Parmin kembali memandang ke arah peti. Lalu tiba-tiba saja dia berkata setengah berteriak, "Itu bukan Galuh, bukan putriku." "Apakah jenengan sudah yakin betul, Pak Parmin?" tanya Jatmiko. "Pasti sekali, pasti itu bukan putriku." Tiba-tiba istri Parmin yang tadi kelihatan seperti mau pingsan bangkit berdiri. Dia memandang ke dalam peti, di mana terletak potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya. "Anakku, anakku," jerit perempuan itu lalu menutup mukanya dengan kedua tangan. "Itu anakku, itu Galuh." Lalu perempuan ini menangis. "Bu, tenang, hentikan tangismu. Itu bukan anak kita, Bu. Percayalah." Tidak, itu memang Galuh. Ada tai lalat di telapak kaki kanannya. Itu anak kita, Pak, anak kita." Parmin menggoncang tubuh istrinya dengan keras. "Bu, mayat itu bukan anak kita." Sulastri tidak menjawab. Suara tangisnya semakin keras. Parmin berpaling pada Kang Daim yang telah menyusul ke dalam ruangan penyimpanan jenazah. "Siapkan mobil, kita kembali ke Wonogiri saat ini juga," memerintahkan Parmin itu. Belum Kang Daim bergerak melangkah, Jatmiko mengeruk sesuatu dari dalam saku bajunya.
mengeluarkan sebuah benda. Lalu dia mendekati istri Parmin. Seraya mengacukan benda itu, dia bertanya, "Ibu, apakah jenengan mengenali anting-anting ini?" Sulastri menurunkan kedua tangannya yang menutupi muka. Matanya membelalak melihat anting-anting emas di tangan Jatmiko. Suaranya bergetar ketika berkata, Itu anting-anting milik Galuh." "Apakah jenengan juga mengenali gelang ini?" bertanya Jatmiko lagi, sembari memperlihatkan gelang emas berukiran kepala ular yang berada di genggaman tangan kirinya. Sulastri terpekik. Cincin itu, cincin emas kepala ular, itu milik putriku. Aku yang menyuruh membuat pada seorang pengrajin di kota gede. Dari mana? Katakan dari mana Pak Polisi mendapatkan perhiasan itu? "Anting ini saya temukan dalam kain putih pembungkus mayat ketika ditemukan di puncak bukit, Bu," jawab Jatmiko. "Dan cincin emas dan anting-anting ini sengaja saya ambil dari jenazah setelah sampai di sini," berkata Jatmiko. "Kalau begitu jelas sudah. Jenazah dalam peti ini adalah jenazah putri Pak Parmin dan Ibu," kata Jatmiko. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu anakku," teriak Parmin. Tubuhnya terhuyung nanar, lalu tersandar di tembok. Jatmiko berpaling pada Kang Daim, lalu berkata, "Sebaiknya segera persiapkan peti untuk membawa jenazah ini ke Wonogiri lalu menguburkannya, Pak." Lalu pada Parmin, orang tua ini berkata sambil memegang pahunya, "Dik Parmin, kau harus tabah menghadapi kenyataan kehilangan putrimu secara mengenaskan seperti ini." Parmin anggukan kepala. "Walau Galuh hanya anak tiriku, tapi aku sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Apalagi aku memang tidak punya anak yang lain. Ya Tuhan, jika itu memang jasad anakku, memang sebaiknya harus cepat-cepat dibawa ke Wonogiri dan diurus pemakamannya." "Ada satu hal lain yang perlu saya beritahu pada jenengan, Pak Parmin," kata Jatmiko perlahan, hampir berbisik, tapi masih sempat terdengar oleh Sulastri. "Putrimu itu meninggal dalam keadaan hamil antara 4 sampai 5 bulan. "Apa? Putriku hamil?" Sepasang mata Parmin membeliak. Dia berpaling pada istrinya. Justru saat itu Sulastri yang sudah sempat mendengar keterangan Jatmiko langsung menjerit keras, dan untuk kedua kalinya tubuhnya terkulai. Kali ini dia benar-benar pingsan, tersungkur di lantai. Beberapa orang perawat segera menghampiri, lalu menggotongnya dan membaringkan di atas kursi panjang di luar ruangan. Tidak, pasti dia, pemuda keparat itu," teriak Parmin tiba-tiba seraya mengepalkan tinju kanannya. "Pasti Johan yang melakukannya. Dia menghamili Galuh, lalu membunuh putriku. Dia sendiri melenyapkan diri entah kemana. Kowe tak akan bisa lari jauh. Kemanapun kau pergi akan ku cari, akan ku bunuh, akan ku cincang tubuhmu sampai lumat, pemuda jahanam. Terkutuk kau, Johan." Parmin berteriak-teriak kalap. Parasnya memerah dan membesi, amarahnya meluap. Tubuh lelaki tua itu lalu terduduk berlutut di lantai. Air mata membasahi kedua pipinya yang telah keriput dimakan usia. Semua yang melihat hanya bisa terdiam dan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Jatmiko berjalan menghampiri Parmin yang masih tertunduk lemah bersandar pada tembok. "Bapak tidak usah terlalu risau. Jika memang pemuda bernama Johan itu dicurigai sebagai pelakunya, sekarang juga akan saya perintahkan beberapa anak buah saya untuk mencari pemuda itu." Parmin hanya mengangguk pelan. Parasnya yang murung terlihat jelas kesedihan di sana. Malam sangat gelap. Pekat menghitam membungkus tempat di mana orang-orang itu mengadakan pertemuan hingga wajah keduanya sulit dikenali. Sebuah mobil Mercy mewah berwarna hijau giok terparkir tepat di depan dua orang itu. Si pengemudi tidak sedikit pun turun. Masih tetap berada di dalam mobil. Jendela depan samping kiri sengaja dibuka sedikit agar suara si pengemudi Mercy bisa terdengar sampai keluar. "Ada hal mendesak apa hingga kau meminta pertemuan ini?" Pengemudi Mercy bertanya dengan suara berat. "Dokter itu tidak ada di tempat kediamannya.
Menurut tetangga-tetangganya, dia menghilang begitu saja setelah ada seseorang yang menjemputnya. Berarti saat lenyapnya hampir bersamaan dengan menghilangnya pemuda bernama Johan itu. Lelaki di dalam mobil mengusap mukanya berulang kali. Ada keringat dingin membasahi wajahnya. Aku juga khawatir pada dua orang itu. Rasis, Sobran, sekarang cari lagi kedua orang itu dengan teliti. Tempo hari kalian berdua aku perintahkan untuk segera membereskan kedua orang itu, tapi kalian malah gagal. Celakanya orang itu menghilang seperti ditelan bumi. Satu lagi, tugas kalian membereskan polisi itu juga gagal. Suara orang di dalam mobil terdengar gusar dengan dada yang meninggi. Rais dan Sobran hanya menundukkan wajahnya. Aku tidak mau melihat kegagalan itu lagi. Tempo hari aku berharap urusan ini segera beres. Kalian meninggalkan desa ini jauh-jauh dan mulai hidup baru dengan rumah dan harta yang telah aku persiapkan untuk kalian berdua. Jika kalian masih menginginkan hal itu, perintahku harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nasibmu pun akan sama dalam daftar hitamku. Jangan lupa, kau ikut terlibat banyak dalam urusan ini. Saya mengerti. Kalau begitu, izinkan kami pergi sekarang. Jika kalian ingin berbicara lagi, jangan di luaran seperti ini. Kalian bisa datang ke rumah, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Justru, jika ada yang melihat, bisa tambah tidak beres urusan ini. Pohon dan semak belukar ini sekarang telah memiliki mata dan telinga. Kalian mengerti? Kami mengerti. Dua orang itu menjawab serentak. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Kedua orang ini bergerak meninggalkan tempat itu. Bayangan tubuhnya segera lenyap di kegelapan malam. Terdengar suara mesin mobil dihidupkan. Mobil Mercy itu memutar agak jauh di depan sana, lalu kembali lagi, meluncur ke arah semula saat kemudian mobil itu berlalu. Setelah mobil itu berlalu, sesosok tubuh bangkit dan keluar dari persembunyian di balik pohon asem yang tumbang yang ditutupi oleh rimbunnya semak belukar. Sesosok tubuh ini memperhatikan mobil tadi yang sekarang tengah membelok di sebuah tikungan tajam. Lampu belakangnya menyala merah, lebih terang karena injakan pedal rem dan plat nomornya. Sialan, orang itu cukup cerdas juga. Plat nomornya sengaja ditutupi menggunakan kertas berwarna hitam. Tapi aku ingat jenis mobil itu. Tidak banyak yang punya mobil mewah seperti itu. Aku sangat kagum dengan Pak Jitmiko. Nalurinya tidak pernah salah. Memang awal bencana ini bersumber dari desa ini. Orang ini tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya setelah kejadian ular sendok masuk di dalam mobil, Jatmiko yang masih curiga memerintahkan Marwan untuk kembali ke desa Pandak seorang diri. Menyusup ke desa ini untuk menghimpun keterangan. Malam semakin larut, tatkala mata Marwan yang tajam melihat sekelebat dua orang yang berjalan berjikat-jikat, berjalan ke arah tepi desa yang sepi dan gelap karena penuh pohon besar dan semak-semak belukar. Berhati-hati, polisi ini menguntit dua orang yang mencurigakan itu, dan kemudian dua orang itu berhenti tepat di depan sebuah mobil yang terparkir dalam kegelapan malam. Tanpa membuang waktu, Marwan bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 langkah dari pertemuan orang-orang itu. Lelaki itu bercerita dengan muka tegang. Beberapa kali terlihat dia menggigit bibir. Kalimat-kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar sesekali terbata-bata dan gemeteran. Setelah meraih segelas air putih yang ada di depannya, lelaki tua itu melanjutkan perkataannya lagi. Jatmiko dengan seksama menyimak setiap perkataan dari lelaki itu yang diketahui bernama Supri. Jatmiko dan Parman terlonjak dari tempat duduknya. Marwan yang tengah menghisap rokok melengek kaget. Akibatnya ia terbatuk. Rokoknya terjatuh ke pangkuan, menimbulkan percikan api pada celana jeans yang dikenakan. Cepat-cepat ia tepiskan putung rokok menyala itu. Tentu saja orang ini kalang kabut. Dari orang ini mereka kemudian mendapatkan keterangan yang mengejutkan. Sebagai pembantu di tempat kediaman Juragan Parmin, saya diam-diam mengetahui adanya hubungan gelap antara Juragan dengan anak tirinya Galuh. Ketika gadis itu hamil, Juragan menjadi bingung dan sangat ketakutan. Tunggu dulu, potong Marwan. Tidak masuk akal kalau Galuh mau melayani ayah tirinya itu. Secara wajar memang begitu. Tapi Juragan telah mencekoki anak tirinya itu dengan semacam obat perangsang, menjelaskan Supri.
Sopir tua itu lalu melanjutkan. Dengan iming-iming sejumlah uang dan beberapa petak sawah, celakanya pemilik kos itu yang bernama Daim mau menolong juragan yang sedang kesulitan. Daim membawa Mbak Galuh ke dokter untuk menggugurkan janinnya. Dokter itu dipaksa agar menggugurkan kandungan Mbak Galuh, tapi gagal karena kandungan sudah besar dan janinnya sudah kuat. Mbak Galuh meninggal dunia waktu kandungan itu digugurkan. Ketika hal itu dikabarkan pada juragan menjadi tambah ketakutan. Akhirnya juragan datang sendiri ke rumah dokter itu pada tengah malam. Kami diperintahkan ikut. Di situ, di rumah dokter Jundi, mayat Mbak Galuh kemudian dipotong-potong. Sampai di situ, Supri menghentikan ucapannya. Wajahnya terlihat muram, semacam ada perasaan yang sangat bersalah di diri lelaki tua itu. Siapa yang melakukannya? Tanya Jatmiko. Kang Daim, juga Juragan Parmin, saut Supri. Manusia-manusia biadab, desis Jatmiko geram. Tangan kanannya mengepal gemas. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Potongan-potongan mayat Mbak Galuh dibuntal dalam sebuah kain putih. Terlebih dahulu, juragan mencacah wajah mayat hingga tak mungkin lagi dikenali. Saya kemudian diperintahkan menggotong mayat dalam buntalan bersama Daim dan 2 orang lagi. Saya tidak tahu namanya. Mayat itu kemudian dibawa dan dibuang di perbukitan 1000 di tengah hutan jati sebelah selatan. Setahu kami, Galuh mempunyai seorang kekasih bernama Johan. Tapi pemuda itu lenyap hampir bersamaan dengan ditemukannya mayat di puncak hutan jati itu. Jatmiko bertanya sembari meraih cangkir berisi kopi susu yang tersaji di hadapannya. Juga dokter bernama Judi itu lenyap dari rumahnya. Apakah Johan tidak mengetahui kalau kekasihnya hamil? Mas Johan memang tidak mengetahui kehamilan itu. Dia seorang pemuda yang polos dan sopan. Dan dia bukannya lenyapkan diri, tapi dia sengaja bersembunyi demi keselamatannya. Orang-orang suruhan Juragan Parmin berkali-kali hendak membunuhnya secara gelap. Dia lalu bersembunyi di suatu tempat. Dokter itu ikut sembunyi bersamanya karena memang Mas Johan yang menjemputnya malam-malam. Mereka merencanakan untuk melapor pada pihak berwajib, tapi tidak berani keluar dari tempat persembunyian karena orang-orang juragan ada di mana-mana. Kalian tahu di mana tempat persembunyian Johan dan Dokter Jundi itu? Tanya Jatmiko. Supri mengangguk. Kalau begitu, malam ini juga tolong antarkan kami ke sana, ujar Jatmiko lagi. Tetapi sebelumnya, tolong perintahkan kepada beberapa orang untuk segera melakukan penangkapan kepada orang yang bernama Daim itu. Aku yakin dia masih ada di sini sebelum dia pulang ke Jogja. Siapa? Marwan berdiri lalu beranjak dari tempat duduknya. Tidak berapa lama terlihat ia berbicara dengan beberapa polisi yang ada di Serambi. Malam sudah turun ketika Supri membawa Jatmiko, Parman dan Marwan di tempat persembunyian Johan serta Dokter Jundi. Tempat itu ialah sebuah rumah papan jati yang terletak dalam rimba belantara. Merupakan rumah kecil tempat orang beristirahat pada siang hari atau menginap pada malam hari ketika melakukan perburuan. Dan rumah ini adalah milik mendiang Lurah Dadap yang merupakan kakek dari Johan. Tampaknya kita keduluan orang lain, bisik Jatmiko kepada kedua anak buahnya dari balik semak belukar sambil menunjuk pada sebuah mobil Mercy mewah yang terparkir di bawah pohon akasia. Di bagian lain, di sebelah belakang rumah papan, kelihatan pula satu mobil Toyota hardtop berwarna hitam. Parman tiba-tiba berbisik. Mercy hijau itu yang aku lihat malam itu. Meski tidak begitu jelas saat itu, tapi saya yakin mobil itu mobil yang sama. Supri yang sedari tadi hanya diam diliputi ketegangan dengan suara bergetar, dia berkata, mobil itu milik Juragan Parmin, dan mobil itu juga jarang dipergunakan. Bahkan saya yang telah lama jadi sopir pribadinya tidak sedikit pun diizinkan untuk membawa mobil itu. Juragan selalu mengendarainya sendiri. Bagus, berarti semua urusan bisa dibikin tuntas, ujar Jatmiko geram. Perkataannya hanya sampai di sini. Tatkala dari dalam rumah papan tiba-tiba terdengar suara pekikan lelaki. Itu teriakan Dokter Jundi,
memberitahu Supri yang mengenali suara dokter itu. Lalu menyusul suara bentakan, "Juragan Keparat, apa dosa dokter itu maka kau hendak membunuhnya? Apa kau tidak puas hanya dengan membunuh anak tirimu yang kau rusak kehormatannya itu? Manusia iblis, kau boleh bunuh aku, tapi lepaskan dokter itu." "Itu suara Mas Johan," Supri yang berbisik. Lalu terdengar suara bentakan Juragan Parmen, "Soal kematianmu, tak usah kau risaukan anak muda. Aku memang tak pernah suka padamu. Kau saksikan dulu bagaimana aku membunuh dokter tidak berguna ini. Bagianmu kelak menyusul beberapa saat lagi." Tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga Jatmiko, Marwan, dan Parman langsung melompat keluar dari balik semak belukar. Sebuah revolver telah tergenggam di tangannya masing-masing. Sementara Supri masih bersembunyi di balik semak-semak gemeteran. Air hangat tampak merembes keluar dari balik celananya. Dengan kaki kirinya, Jatmiko menendang pintu papan hingga hancur berantakan, lalu diikuti oleh kedua anak buahnya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang diterangi sebuah lampu minyak itu. Di lantai rumah, tampak tergeletak seorang lelaki parubaya dengan rambut berwarna kelabu yang membeliak dan gemeteran sekujur tubuhnya karena ketakutan. Di depannya, Juragan Parmin tengah menodongkan sebuah pistol ke arah pelipis dokter parubaya itu. Di salah satu sudut, seorang pemuda dalam babak belur tersandar di dinding tanpa bisa bergerak. Di sampingnya, dua orang berwajah kasar berpakaian hitam sesekali menjejakkan kakinya ke arah tubuh pemuda itu. Dia adalah Johan, kekasih Galuh. "Juragan, hentikan semua ini. Menyerahlah, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu." Yang berteriak adalah Parman. Lelaki ini langsung menyerbu Parmin. Kedua tangannya berkelebat ke arah pergelangan tangan sang juragan, berharap dengan memukulnya, maka pistol itu akan jatuh ke lantai. Ketika pintu rumah hancur berantakan dan 3 orang lelaki memakai jaket hitam serta berbadan tegap berkelebat masuk sambil menodongkan revolver, dan pada saat Parman berteriak, juragan itu langsung memutar tubuh. Pistol yang tadi hendak ditembakkan ke kepala Jundi kini diarahkan kepada Parman. Satu letusan bergema. Sebagai seorang polisi yang bisa dibilang memiliki pengalaman yang banyak, segera saja Parman membuang dirinya ke samping. Timah panas itu hanya berjarak setengah jengkal dari batok kepalanya. Timah itu menembus guci besar dari tanah liat yang ada di pojok ruangan. Guci itu hancur berkeping-keping, berserakan di lantai. Melihat anak buahnya terancam bahaya dengan cepat, Jatmiko menendang dengan keras ke arah sambungan siku Juragan Parmin. Lelaki ini terdengar melolong kesakitan. Pistol terlepas dari genggaman tangannya. Sikunya patah. Dia tersandar di dinding dengan napas yang memburu. Menahan rasa sakit di sambungan sikunya yang terasa sakit dan nyeri luar biasa. Mengetahui ada 3 polisi dengan revolver di tangan, 2 orang berwajah kasar itu nyalinya langsung lumer. Serta-merta mereka berusaha melarikan diri dengan cara melompati jendela samping yang terbuka. Baru 1 langkah, 2 letusan revolver terdengar memecah kesunyian. Disusul suara orang yang kesakitan. Lalu 2 orang itu rebah ambruk ke lantai mengerang kesakitan. 1 peluru bersarang tepat di petis masing-masing 2 orang itu. Juragan Parmin rupanya masih ingin mengadakan perlawanan. Lelaki tua ini berdiri sembari menahan sakit. Diraihnya balok kayu yang tadi sempat dipakai untuk mengajar Johan dengan tangan kirinya. Dia berusaha memukulkan balok kayu itu ke arah kepala Marwan yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Mengetahui balok kayu terayung deras ke arah kepalanya, dengan mudah anak buah Jatmiko ini menghindar sembari memukul lengan Juragan Parmin dan merampas balok kayu besar lengan orang dewasa ini. Jatmiko sempat melirik ke arah 2 orang lelaki yang masih terkapar merintih-rintih di lantai. Darah mengucur deras dari kaki kedua orang itu, membasahi kaki dan beberapa berceceran di lantai. Menggenang merah. Sejenak, ia tertegun. "Aku ingat 2 orang ini yang beberapa kali aku lihat di warung makan itu. Aku juga yakin ular senok itu piaraan mereka berdua." Sersan ini kemudian melanjutkan langkahnya, menghampiri Juragan Parmin. Saat itu, selain menderita cedera pada kedua lengannya dan kesakitan akibat pukulan, Juragan Parmin memang sudah pasrah karena sadar tak bisa berkelit lagi. "Aku pasrah menerima segala hukuman," katanya dengan suara serak. Terbayang di pelupuk matanya saat-saat dia membacok memotongi tubuh anak tirinya itu.
Juragan Parmin tekap wajahnya dengan dua telapak tangan, lalu menangis sesegukan. Bersusah payah dengan sedikit terhuyung dan menahan sakit, Johan mendekati ketiga polisi itu. Setelah dekat, pemuda itu berulang kali mengucapkan terima kasih. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Parman, Marwan, tolong borgol ketiga orang itu. Aku akan meminta pertolongan ke polsek terdekat. Johan, kau siap untuk bersaksi di pengadilan kelak? Siapa polisi? Pemuda ini tersenyum. Tiba-tiba di ambang pintu, Supri berjalan tergopoh-gopoh. Bagian bawah celananya hampir ke lutut tampak basah kuyup. Semua orang yang melihat hal itu tidak dapat menahan tertawanya. Siang itu udara terasa panas, walau di pantai yang menghampar pasir putih itu turun hujan rintik-rintik dan angin bertiup keras. Sebuah mobil hardtop berwarna hitam meluncur pelan menyusuri tepi pantai. Di belakang kemudi, seorang lelaki tua mengenakan kemeja coklat. Di sebelahnya juga seorang lelaki tua, namun tubuhnya masih terlihat kokoh dan tegap. Mukanya bersih licin dengan baju rapi berwarna biru muda. Sesekali orang tua berpakaian rapi memandang seputar teluk dari kaca jendela samping yang terbuka. Laut, pantai dan pasir, ombak yang memecah, lalu deretan pohon-pohon kelapa diseling semak belukar liar. Sama sekali dia tidak melihat bangunan di sekitar situ. Petunjuk mengatakan ini adalah Budi Ombo, orang yang kucari diam di sini. Tapi di mana dia? Tak ada bangunan, tak ada sepotong manusia pun. Supri, hentikan mobil ini. Tepikan di dekat pohon pandan laut di sebelah sana. Tidak berapa lama mobil hardtop itu berhenti. Sopir tua yang bernama Sopri itu buru-buru akan keluar untuk membukakan pintu orang yang di sebelahnya. Sudah barang tentu orang itu adalah majikannya. Tidak usah, biar ku buka pintu ini sendiri. Akan kuselidiki ke arah pedalaman sana. Supri, si sopir tua hanya mengangguk hormat. Tatkala sang majikan telah membuka pintu lalu meluncur turun. Lelaki yang menjadi majikannya itu setengah terseok berjalan di atas pasir, yang seperti mencengkeram kaki-kakinya. Lelaki tua tegap itu berjalan melewati deretan pepohonan kelapa, menerjang semak belukar pendek. 10 menit berlalu, dia menemui sebuah kampung kecil. Pasti kampung nelayan, namun tak seorang pun ditemuinya di sana. Melihat keadaan kampung itu, tampaknya sudah ada sejak lama ditinggalkan penghuninya. Beberapa buah perahu kecil yang lapuk dimakan usia menggeletak di halaman rumah-rumah yang hampir roboh. Semakin jauh masuk ke pedalaman teluk, semakin rapat pohon-pohon kelapa yang tumbuh dan semakin lebat semak belukar yang menghalang. Deburan ombak di tepi pantai sudah tidak terdengar lagi. Desauan angin bersatu dengan gemerisik daun-daun pohon kelapa. Lelaki tua ini merasakan tenggorokannya kering dan haus sekali. Dia menyesali diri yang tidak membawa pembekalan air. Maka dia memandang sekelilingnya. Saat itulah tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan aneh terbuat dari kayu kasar, terletak di tengah 4 buah pohon kelapa yang tumbuh berdekatan. Penuh semangat, lelaki tua ini mengayunkan langkah kaki ke arah gubuk itu. Di saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari balik pintu pondok yang terbuka lebar. Lelaki tua ini, yang tidak lain Juragan Parmin, terhenyak di tanah saking takutnya ketika melihat wajah sosok tubuh yang tegak di hadapannya. Seorang tua berwajah angker, rambutnya yang putih panjang sebahu melambai-lambai ditiup angin. Kedua mata jolinya dengan bibir menghitam seperti dioles dengan jelaga. Manusia berwajah seram di depan pintu membentak. Suaranya parau dan berat. Dengan tubuh gemetar, Juragan Parmin mendekat di hadapan si muka angker. Aku adalah dukun Runggulut. Kau berani datang kemari? Apakah tujuanmu? Meski takut, setengah mati, tapi diam-diam Juragan Parmin merasa gembira. Karena jika si wajah angker mengatakan dirinya dukun Renggulut, orang yang memang sedang dicarinya. Maafkan saya, kata Juragan Parmin. Saya datang dari jauh, bukan untuk mengganggu ketentramanmu. Jika kau adalah dukun Renggulut, seorang dukun yang sangat ahli dalam meracik obat-obatan ataupun ramuan racun, maka saya datang untuk meminta tolong. Katakan, siapa namamu? Datang dari mana? Pertolongan macam apa yang kau minta? Dan apakah datang membawa ubur rampenya? Nama saya Parmin. Saya seorang pengusaha di desa Pandak di kawasan Wonogiri. Datang menemui Ki Renggulut untuk meminta tolong membuatkan ramuan obat dan sekaligus racun.
Mengenai Ubo Rampe, saya sudah mempersiapkannya. Dari balik bajunya, Juragan Parmin mengeluarkan sebuah amplop coklat yang besar. Amplop itu tampak menggembung padat isinya. Kemudian ia menyerahkannya pada sang dukun. Ki Renggulut memeriksa isi amplop itu, menyeringai sekilas, lalu melemparkan amplop itu di atas meja reot yang berada di serambi. Obat dan racun jenis apa yang kau inginkan? Juragan Parmin sejenak terdiam. Parasnya berubah bersemu merah. Setengah berbisik, juragan ini berkata, "Tolong Ki Renggulut membuat obat agar jika diminum seorang wanita, maka akan membuat wanita itu tidak sadar dan sangat bergairah, serta liar di ranjang. Dan satu lagi, tolong buatkan racikan racun yang sangat ampuh. Saya ingin racun yang membunuh pelan-pelan dan tidak kentara. Misalnya sakit yang tidak sembuh-sembuh." Orang bermuka seram yang ada di hadapan Juragan Parmin tertawa gelak-gelak, hingga mukanya memerah dan air mata keluar dari sudut matanya. Setelah gelak tawanya mereda, dukun itu berkata, "Itu adalah hal yang mudah. Tunggu sebentar di sini. Aku akan membuatkan apa yang kau inginkan itu."